Pembahasan soal-soal fisika SMA kelas 10 pada penilaian akhir tahun bagian yang pertama. Baik, langsung bahas. Nomor 1, perhatikan gambar di samping. Massa benda 2 yang ini ya, lebih besar massa benda pertama. Berarti gerakannya kemana nih? Yang satu ini ke atas, yang benda 2 ke bawah. Selanjutnya, jarak antara benda kedua dengan tanah, katakanlah tanah ini ya, tanah 64 cm, berarti ini S saja ya, sama dengan berapa? Kita buat meter, 0,64 meter. Jika diketahui waktu yang dibutuhkan benda kedua ini ya, menyentuh tanah, katakanlah ini A, ini B ya, berarti TAB berapa? 0,8 ya, di sini 0,8 sekon. Terus percepatan gravitasi 10 dan massa benda pertama, berarti ini M1 ya. M1 nya berapa? 12 ya. Ini gram satuannya ya. Yang ditanya massa benda kedua ini berapa ini ya? Massa kedua ini berapa? Baik ya, kita analisa, kita buat ya diagram gaya atau free body diagram untuk benda yang pertama. Baik ya, ini benda pertama akan seperti ini. Di sini ada tegangan tali ya, berarti ini T. Ini T, berarti yang di sini adalah W. Berarti W1. W1 sendiri kan sama dengan M1 dikalikan G. Gerakan benda kemana? Benda ke atas, karena M2 lebih besar M1. Berarti yang ke atas positif ya. Berarti berdasarkan hukum Newton 2 ya, ini ya, kan sigma F sama dengan M dikalikan A ya. Berarti T dikurangi W1 sama dengan M1 ini ya, M1 dikalikan A. Dari sini T bisa dicari ya, T sama dengan ini M1 dikalikan A, pindah ruas ya, ditambah W1, W1 ini ya, ditambah M1 dikalikan G. Selanjutnya kita analisa untuk benda yang kedua ya, kita buat free body diagramnya ya. Di sini benda 2 ini ya, benda 2 atau M2. Ini yang dicari ini ya. Nah, berarti ini ada W2. Di sini ada T. Gerakannya kemana ini? Gerakannya adalah ke bawah. Berarti yang ke bawah positif. Selanjutnya ya, ini kita tulis kembali aja ya. Ini kan tanah ya, tanahnya katakanlah di sini ya. Oke, ini tanahnya di sini. Oke, kita buat di sini ya. Tanahnya di sini. Nah, ini posisi. Ini di sini ya. Katakanlah ini A, ini B. Tadi berapa? S-nya ini berapa S-nya? S sama dengan berapa? 0,64 meter. Sedangkan T-nya, TAB-nya sama dengan berapa? 0,8 ya. 0,8 sekon. Baik ya, ini kita analisa berdasarkan hukum Newton 2 ya. Berarti sigma F sama dengan M dikalikan A, ini benda-benda 2, berarti M2. Gaya yang bekerja kemana? Arahnya kan ke bawah, berarti W2. Karena ke bawah positif, W2 dikurangi T sama dengan M2 dikalikan A. Nah, W2 kan sama dengan M2 dikalikan G. T-nya diambil dari sini ya. T-nya diambil dari sini. Kita masukkan di sini ya. Ini dikurung, ini ya, langsung aja dikalikan negatif ya. Berarti M1 dikalikan A dikurangi M1 dikalikan G. Ini sama dengan M2 dikalikan A. Selanjutnya kita sederhanakan ya. Berarti ini pindah ruas ya. Berarti M2 dikalikan A, pindah ruas, ditambah M1 dikalikan A
sama dengan berarti M2 dikalikan G dikurangi M1 dikalikan G. Kita sederhanakan ya. A-nya kita keluarkan. A sama dengan berarti M1 ditambah M2 sama dengan ini M2 dikalikan G dikurangi M1 dikalikan G. Dari sini A bisa dicari ini ya. Baik, kita sederhanakan ya. Berarti ini dibagi ya. Ini dibagi M1 ditambah M2 ini ya. Yang ini M2 dikalikan G dikurangi M1 dikalikan G ya, seperti ini. Atau kita sederhanakan ya, G-nya kita keluarkan aja ya. Berarti A sama dengan M1 ditambah M2. Yang ini G-nya kita keluarkan aja ya. Berarti ini M2 dikurangi M1. Selanjutnya kita analisa ya gerakan dari A ke B ya. Dari A ke B. Nah, ya. Ini termasuk apa? Ini termasuk gerak lurus berubah beraturan. Berarti rumusnya S sama dengan V0 dikalikan T plus setengah AT kuadrat ya. Mula-mula ini kan V0-nya kan 0 ya. Sehingga bisa disederhanakan S sama dengan setengah A dikalikan T kuadrat. Ya. A ini ya. A ini sama dengan A ini ya. Kita masukkan aja harga A-nya ya. A sama dengan ini ya. M1-nya berapa? M1-nya tadi apa? 2 gram. Kita jadikan kilo berarti 0,012 gram ya. Berarti 0, ini 12 ya. 12 seperti ini ya, kilo ya. Baik, kita masukkan ya, kita ganti ini ya. Berarti M2 dikurangi 0,012. Ini kita kalikan G-nya, kita kalikan 10 ini ya. Ini M1-nya 0,012 ditambah M2. Selanjutnya harga A ini kita masukkan ke sini ya. Baik ya. S-nya berapa tadi? S-nya sama dengan 0,64. Di sini 0,64 sama dengan setengah. A-nya kita tulis ini ya. Ini kita tulis saja wis ya. M2 dikurangi 0,012 ya. Ini dibagi, jangan lupa ini dikalikan berapa? Dikalikan 10 ya. 10 ini 0,012 ditambah M2. Ini masih dikalikan apa? T-nya. T-nya berapa? T-nya ini ya, masih dikalikan 0,85. Jangan lupa ini kuadrat ya. Kita lihat kembali ya, TAB itu 0,8 second ya, bukan 0,85, ini 0,8 ya. Baik ya. Nah, sehingga kita peroleh ya. Berarti ini 0,64 sama dengan ini kali ini kan 5 ya. Jadi 5 ini M2 dikurangi 0,012. Ini kalau kita kuadratkan berarti kan 0,64. Yang ini kita tulis kembali 0,012 ditambah M2 ya. Ini bisa menghilangkan ya. Nah, seperti ini. Berikutnya tinggal kali silang aja ya. Ini kan 1. Berarti 0,012 ditambah M2 sama dengan ini kali ini ya. Jadi 5 M2 dikurangi 0,06. Udah kita sederhanakan, berarti ini kan 4M2 ini ya. 4M2 sama dengan ini pindah ruas ya. Ini ke sini berarti berapa itu? 0,072 ya. Dari sini M2-nya bisa dicari ya. Satuannya apa ini? Satuannya masih kilogram ya. Ini sama dengan 0,018 kilogram.
kita jadikan gram ya. Berarti 18 gram. Seperti ini jawabannya ya. Oke ya, 18 gram. Baik, kita lihat jawabannya. Yang E ya. Nomor 2, soalnya seperti ini. Balok A dan B masing-masing bermassa 3 kilo dan 5 kilo. Terletak pada bidang miring seperti berikut. Gaya gesek. Nah, ini keliru ya. Harusnya koefisien gesek nih ya. Koefisien gesek 0,2. Percepatan gravitasi 10. Pernyataan yang benar tentang sistem tersebut adalah ini ya. Ini pilihannya ya. Baik ya, ini kita buktikan. Baik, langkah pertama kita buat free body diagram ya. Kita asumsikan balok A dan B jadi satu ya. Ini katakanlah sumbu X-nya. Yang ini sumbu Y-nya. Ya. Berarti ini ada W ya, katakanlah ini W. Ini WAB aja ya, WAB. Kita uraikan ya terhadap sumbu Y dan sumbu X-nya ya ini. Jadi satu vektor gaya W ini kita uraikan menjadi ini WY, yang ini ke sini ini WX-nya. WX-nya ya. Ini kasar ya. Koefisien geseknya berapa? 0,2 ya. Berarti di sini ada normal karena kenapa? Karena dia kasar, ada normal. Nah, kan gerakannya kan dia ke sini ya. Nah, gaya geseknya apa? Berarti melawan ya. Jadi ke sana. Di sini ada gaya gesek. Yang besarnya mu tadi ini ya dikalikan normal. Sudutnya 37. Berarti 37 di sini ya, 37. Berarti ini berarti apa? Ini samping kan ya, berarti ini kan segitiga ini. Ini kan sudutnya, ini sampingnya ini ya. WY itu sampingnya. Berarti W dikalikan cos 37. Sedangkan yang ini kan depan, ini kan ya, ini ya. Berarti WX-nya ini sama dengan W sinus 37 derajat. Baik ya, kita masukkan harganya ya. Di sini W ya. Nah, W kata WAB itu kan sama dengan MA ditambah MB dikalikan G. Ini kan 3 ditambah 5 dikalikan 10. Berarti kan sama dengan 80 Newton ya. Nah, sekarang kita cari normal ya. Kan bendanya bergerak ke arah X, ke arah Y 0. Berarti sigma FY sama dengan 0 karena tidak bergerak terhadap Y. Ya, berarti yang ke sana ke atas positif, berarti N-nya positif ya. N min ke Y ya, ini ya. WY sama dengan 0. Berarti N sama dengan WY. WY sendiri apa? W ini ya. Ini WY-nya ini. Ya. W dikalikan cos 37. Di sana N sama dengan ini W-nya kan ini ya 80 ya. 80 dikalikan cos 37 ya. Kita buat segitiga aja ya. Segitiga. Ini ya. Kalau ini 37 derajat. Ini kan triple Pitagoras. Berarti ini 6, ini 10, ini 8 ya. Berarti cos 37 sama dengan kan 30 juga samping dibagi miring. Berarti apa? 8/10 seperti ini. Ya sudah. Berarti ini dikalikan 8/10. Berarti sama dengan berapa ini? Sama dengan normalnya. Berarti sama dengan 64. Maka gaya gesek bisa dicari ya. Berarti Fs sama dengan mu dikalikan N. Masukkan ya. Berarti mu-nya berapa? 0,2. Jadi 2/10 dikalikan 64 ya. Kita sederhanakan ya. Berarti sama dengan berapa ini? 64/5 Newton. Nah,
Selanjutnya kita bandingkan ini Fs sama Wx itu lebih besar mana ya. Nah, kita cari Wx-nya aja ya. Nah, di Wx sama dengan apa itu? W sinus 37. Wx sama dengan W-nya berapa tadi? W-nya kan 80. Sinus 37 depan dibagi miring berarti 6/10. Sederhanakan berapa nih? Corek-corek berarti 48 Newton. Artinya berarti apa ini? Berarti W sinus 37 itu apa? Lebih besar dari gaya geseknya. Berarti benda kemana? Berarti benda bergerak ke bawah ya. Berarti yang ke bawah positif. Sehingga kita tulis ya, berarti hukum Newton 2 ya di sini ya. Sigma Fx sama dengan M ya, MA ditambah MB ini ya. Nah, ini dikalikan percepatannya ya. Fx-nya mana? Kesini kan positif, berarti apa? Di sini Wx min Fs sama dengan, kita isi aja ya. Ini MA ditambah MB berapa? 8 aja ya, 8A. Dari sini A-nya bisa kita cari ya. Maka A sama dengan, ini dibagi 8. Wx-nya berapa? Wx-/nya ini ya. Wx-nya 48 dikurangi ya. Fs-nya berapa? Fs-nya ini ya. 64/5 ya. Ini kalau kita hitung ketemu 4,4 meter per sekon kuadrat. Ini percepatannya ya. Baik ya, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya yang D ya. Ya, yang tepat ya. Oke ya. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Seperti ini gambarnya ya. Di sini ada katrol atau pule ini ya, katrol. Ini massa A, massa B ya. Di mana MA lebih besar MB. Percepatan gravitasi G. Yang ditanyakan ini ya, percepatan pada benda A ditulis dalam persamaan yang mana? Baik ya, ini kita analisa dari sini ya. Oke ya, dari sini. Baik ya, dari benda B. Seperti ini. Ya. Ini benda B. Kita buat free body diagramnya ya. Di sini ada WB ya. WB. Kita buat sumbu X dan sumbu Y ini ya. Karena dia licin ya, berarti hanya apa? Hanya X aja ya. Berarti ini. Ini katakanlah alfa. Ya, alfa berarti yang di sini aja. Yang di sini nggak perlu karena dia licin. Berarti di sini apa? Di sini adalah W. Karena sumbu X ya di sini ya. WX. Ya. Kita uraikan ini ya. Berarti Wx. Nah, berarti Wx itu kan sama dengan WW. Kan ini depan ya. Berarti ini sinus ya. WB sinus alfa. Seperti ini. Selanjutnya kita lihat ya. Diagram gayanya. Di sini kan berarti ada tegangan tali. Katakan ini T ya. Sedangkan benda kan ini kan lebih besar. Berarti gerakannya dia kan ke sini. Jadi ke sini positif. Berarti hukum Newton ya. Hukum Newton 2. Berarti sigma Fx sama dengan M dikalikan A ya. A-nya tandanya AB tentunya ya. Nah, berarti sini T min Wx sama dengan M dikalikan AB. Dari sini T bisa dicari ya. T sama dengan Wx-nya kita ganti ini ya. Wx-nya kita ganti. Ini WB ya. Sini aja nih WB. Jadi kan MB dikalikan G sinus alfa. Kita ganti nih ya. Berarti ini M apa nih? MB ya, sorry. Ini MB nih. Nah, MB dikalikan G sinus alfa ditambah MB dikalikan AB. Seperti ini.
Selanjutnya kita analisa ini ya. Oke, benda yang 2 ya di sini. Ya. Di sini seperti ini. Ini benda A ya. Berarti di sini ini berarti WA. Di sini ada T ya. Ya, ini tadi kan ini sama dengan T ya. Ini beda sama ini. Katakan ini sebagai, katakanlah ini T2 aja ya. Ini ada T2. Ini kita T1 ya. Oke. Berarti ini kita ganti T1 aja. Ini T1 ya. Biar beda ya. Kita lengkapi ya free body diagramnya ya. Di sini gerakannya mana? Gerakannya adalah ke bawah ya. Baik ke bawah positif. Berarti hukum Newton 2 berarti WA ya. WA min T2 sama dengan MA dikalikan A ya. AA tentunya ya. Selanjutnya kita cari T2 ya. T2 sama dengan WA ya. WA min MA dikalikan AA. Maka T2 sama dengan WA kan sama dengan MA dikalikan G. MA dikalikan AA ya. Lihat gambar ya. Di sini percepatannya berbeda ya. Kita simpulkan di sini ya. Berarti percepatan di B sama dengan 2 kali percepatan A ya. Dari gambar lihat ya. Selanjutnya kita gambar ya free body diagram lagi dari sini ya. Ini ya. Di sini ada katronnya, kita gambar seperti ini. Nah ya. Di sini ada T di sini ya. Nah ini T. T apa? Di sini T2. Di sini juga ada T ya. Ini. Nah, ini T. Ini T1. Ini juga T1. Nah, ini ada hubungan berarti ini ya. Berarti T2. T2. Ini T2 sama dengan 2T1. Seperti ini ya. Ini kuncinya di sini. Udah, ini T2-nya kita ganti di sini ya. Oke, sini aja ya. Nah, sini aja. Berarti T2 kita ganti ini. Berarti apa? MA dikalikan G min MA dikalikan AA sama dengan 2 ya. 2 dikalikan ini. Langsung aja kita kalikan 2. Berarti 2MB dikalikan G sinus alfa ditambah 2MB dikalikan AB. Selanjutnya ini kita ganti ya. Ganti berapa ini? 2AA. Sudah, kita sederhanakan ya. Maka ini MA dikalikan G. Ini MA dikalikan AA. Yang ini 2MB G sinus alfa. Ini kan 2 dikalikan 2 berarti 4 ini ya. 4MB AA. Seperti ini. Sedangkan yang dicarikan AA-nya ya, kita kelompokkan ini AA, ini AA ya. Kita pindah ke ruas mana? Ruas kanan aja ini ya. Berarti ini 4MB AA ditambah MA AA. Yang ini MA dikalikan G. Ini bila sini ya. Berarti min 2MB kalikan G sinus alfa. Selanjutnya kita faktorkan saja ya. Ini ya. Ini AA. Yang ini 4MB ditambah MA. Yang ini kita keluarkan G-nya ya. Jadi berapa ini? MA dikurangi 2MB sinus alfa. Udah, dari sini AA-nya bisa dicari ya. Maka AA sama dengan ini kita bagi aja ini ya. Kita sesuaikan dengan jawaban. Berarti MA-nya di depan ya. Ditambah 4MB ya. Ini G-nya taruh depan. Yang ini MA dikurangi 2MB
B sinus alfa. Seperti ini ya jawabannya ya. Udah seperti ini ya. Baik ya. Oke ya, kalau masih bingung mau tanya-tanya atau diskusi ya, ini ya nomor WA-nya ini ya. Oke. Ini ya, bisa tanya-tanya ya. Baik, kita lihat jawabannya ya, yang sesuai dengan ini. Jawabannya yang mana? Jawaban yang A ya.